Tidak, itu roket kami. Ngomong-ngomong, waktu kau sekolah di Tokyo, kau mengambil jurusan ilmu kimia ya? Dan pernah menang dalam lomba membuat robot untuk belajar, apa benar? Iya. Oh ya, kalau begitu, maukah bergabung dengan kelompok kreatif kami? Kelompok? Benar. Kelompok kami, Soraka Tamura. Aku anggota roket pria. Dan aku anggota wanita. Kita sedang meneliti roket. Semoga berhasil. Sudah ya? Harimura? Sudahlah Yoko, kita lupakan saja dia. Aku sudah bilang kan, kalau aku keberatan dengan hal itu. Bukankah kau harus mengatur semuanya? Ayah. Kau tanya apakah meteornya akan bertabrakan dengan bumi? Ya, tentang hal itu sebaiknya kau tunggu sebentar. Mau konfirmasi? Mungkin dia bertanya karena belakangan sering ada meteor yang jatuh. Tolong sampaikan saja, kalau tidak perlu khawatir. Maaf menunggu. Kami sudah cek di sini dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, benar Kalau sekali. kecepatan jatuhnya seperti ini, paling cepat meteor itu akan mendekat 3 hari lagi. Aku rasa tidak akan ada pengaruhnya pada bumi. Tapi aku juga sampai terkejut. Selama ini kita tidak pernah mendapat data tentang meteor sebanyak ini. Tapi untung saja rute orbit meteor itu tidak melalui bumi. Kau benar. Kapten, sambungan radio dari Musashi dari Pusat Pengawasan Luar Angkasa. Terima kasih. Musashi, bagaimana hasil pemeriksaan di sana? Ya. Apa pendapat dan hasil dari sana? Nanti akan dikabari lagi. Apa? Hah? Kurang terdengar suaramu. Oh iya. Kenapa suaranya terganggu begini ya? Earphone-ku juga aneh. Tiba-tiba suaranya jadi jelek. Suka Katsuhiro. Di sini benar-benar pedesaan. Tidak ada apa-apa. Benar-benar membosankan. Aku juga tidak punya teman seorang pun di sini. Karena aku memang malas mencari teman. Anak-anak sekolah di sini pun tidak menyenangkan. Tapi kau tidak mungkin selamanya tidak mempedulikan mereka, kan? Biar saja. Aku masih bisa chatting dengan kalian. Jadi aku tidak perlu teman baru. Ada apa ini? Hei, kenapa ini? Ada apa ini? Kondisi komunikasinya aneh, Kapten. Apakah hubungan radionya sedang bermasalah? Tidak hanya hubungan radio, tapi saluran telepon juga terganggu. Apa pengaruh meteor? Untuk sementara, gangguan komunikasi dapat segera diatasi. Tapi saluran komunikasi jarak jauh masih dalam keadaan terganggu dan tidak teratasi. Ternyata, zat dasar khusus yang dilepaskan oleh meteor itulah penyebab terjadinya gangguan tersebut. Secara bersamaan pula, jatuhnya meteor yang tidak lazim ini menimbulkan keanehan lain. Apa yang baru saja terjadi? Katsuhiro! Halo? Halo? Ada yang mendengarku? Suaraku terdengar? Ada yang mendengarku? Apakah ada yang mendengarku? Dia siapa? Halo? Halo? Apa ada yang mendengarku?
5 hari? Iya. Kalau memang penyebab dari gangguan ini adalah meteor itu, maka butuh waktu 5 hari sampai komunikasi jarak jauhnya kembali normal. Wah, begitu rupanya. Repot juga ya. Kapten mengkhawatirkan masalah itu, tentang adanya benda asing dalam gambar itu. Sebuah benda asing? Apa itu? Bersamaan dengan adanya gangguan, kita dapat kiriman gambar yang terambil dari roket dari satelit luar angkasa. Bisakah kau tampilkan? Bisa. Inilah hasil pengambilan gambarnya. Memang kurang jelas, tapi data mendeteksi adanya unsur kehidupan. Apa? Benda hidup? Ya, mungkin saja. Apalagi ukurannya diperkirakan besar. Dan benda ini sedang menuju ke bumi. Harimura, Sudah kubilang aku tidak tertarik dengan roket. bukan tentang itu. Liburan nanti, kami teman-teman sekelas mau main ke rumahmu. Kenapa? Kalian selalu saja berusaha mendekatiku. Memangnya tidak boleh? Apa kau tidak ingin punya teman? Iya, aku senang sekali punya teman, tapi aku belum butuh. Aku bisa telepon-teleponan dengan temanku dan chatting lewat komputer. Tapi tidak selalu bisa langsung dihubungi, kan? Memangnya kau tidak merasa kesepian? Tidak juga. Tapi tidak selalu bisa langsung dihubungi, kan? Bukan urusanmu. Apa ada yang mendengarku? Kalau ada yang mendengarku, tolong jawablah. Lagi? Kalau ada yang mendengarku, tolong jawablah. Siapa? Aku mendengarmu. Tapi siapa? Syukurlah, dia mengerti. Kau bisa mengerti ucapanku? Apakah terjemahannya benar? Terjemahan? Maksudmu program terjemahan? Wah, hebat sekali. Aku pikir kau orang Jepang. Kau dari negara mana? Negara? Aku tidak tahu artinya negara. Tapi aku berada di bintang yang kecil yang bernama Putiwol. Putiwol? Bukankah itu adalah nama... Putiwol itu adalah bintang satelit yang jauh di ujung cakrawala yang tidak termuat di map angkasa luar dan jauh dari gugusan bintang lainnya. Namaku adalah Sal. Aku sendirian di sini. Sendirian? Iya. Ayahku dilenyapkan oleh Delgran. Delgran? Delgran adalah monster yang mempunyai kebiasaan berkelana dari satu bintang ke bintang lain. Ayah Sal adalah seorang ilmuwan benda hidup. Ia bersama Sal pergi menjelajahi berbagai bintang untuk menyelidiki Delgran. Tapi karena pesawatnya dihancurkan oleh Delgran, Sal akhirnya ditinggal sendirian di bintang Putiwol yang asing baginya.
Sebenarnya, Delgran itu monster yang baik. Tapi suatu waktu, dia seperti dipengaruhi sesuatu sehingga berubah menjadi ganas. Yang merekam data ini adalah Shinji Harimura. Usia 14 tahun, dia merekam dan menyimpan hasil chattingnya 2 hari yang lalu. Dia tadi menyebut bintang tempatku. Berarti teman chatting pemuda itu makhluk planet? Hei, tunggu dulu. Apa kalian percaya begitu saja dengan rekaman ini? Kita saja sedang kesulitan berkomunikasi dengan luar angkasa. Kenapa harus meributkan masalah internet? Hubungan radio saja terganggu. Aku juga sebenarnya tidak percaya. Tapi tolong pasang data rekamannya. Baik. Sebenarnya Delgran itu monster yang baik. Tapi suatu waktu, dia seperti dipengaruhi sesuatu. Ini kata-kata yang diucapkan pertama oleh pemuda yang bernama Sal. Logat ucapannya juga jelas. Dan bahasa ini tidak dimiliki oleh negara manapun. Rasanya mustahil rekaman ini hanya direkayasa. Kapten, tolong izinkan aku ke tempat pemuda itu. Ada yang aku curigai. Kalau monster yang tadinya baik berubah menjadi ganas karena dipengaruhi sesuatu, artinya... Kaos Heather, iya kan? Aku curiga. Jangan-jangan ada pengaruh dari Kaos Heather. Dalam percakapan tadi, dia menyebut kalau Delgran sedang menuju bintang yang lain. Kalau Kaos Heather yang telah mempengaruhinya, ada kemungkinan Delgran menuju bumi. Atau Kapten menduga kalau gambar dalam data yang tertangkap oleh satelit adalah monster itu? Kemungkinan hal itu ada. Kapten, bagaimana kalau kita mencoba menyelidikinya dengan tech booster? Kalau masih berada di luar angkasa, kita bisa mencegahnya. Tapi tidak bisa berkomunikasi dengan satelit luar angkasa. Resikonya sangat besar. Tapi hanya itu jalannya, Kapten. Delgran cepat menjadi teman. Monster itu? Karena aku dan ayahku selalu mengikuti Delgran, sehingga aku tidak punya teman biasa. Sebelum dia berubah menjadi ganas. Tapi sekarang akulah temanmu. Luar, kantor pusat, tech booster laporkan. Baru saja kami sampai. Oh iya. Begitulah. Komunikasi dengan bumi tidak bisa. Kita seperti berada sendirian di luar angkasa. Tidak ada waktu untuk khawatir. Doigaki, tolong siapkan sistem radar. Baik. Begitu ya. Terima kasih, Sal. Aku jadi bisa membayangkan adanya hubungan antara Delgran dan Kaos Heather. Kamu Sasi, ada satu permintaanku. Permintaan? Sebenarnya, Delgran adalah monster yang sangat jinak. Apakah kau bisa menolongnya? Tapi, bukankah Delgran sudah mencelakai ayahmu? Dengan mencelakai Delgran, tidak berarti ayahku dapat kembali. Lagi pula, aku pikir ayah akan lebih senang kalau Delgran, yang sudah lama kami ikuti, dapat diselamatkan. Ini dia. Terdeteksi adanya benda hidup seperti bintang meteor. Hilang. Ada apa? Tidak masuk akal. Dia berpindah waktu menuju bumi. Di sini Musashi. Musashi, monsternya menuju lokasi pintu. Dari tempatmu sangat dekat. Baiklah.
Sudah kuduga, Ghost Header. Cosmos berusaha melenyapkan Chaos Header yang mempengaruhi Delgran dan mengembalikannya menjadi monster yang jinak. Dan bintang meteornya juga sudah jauh melalui bumi. Pasti tidak lama lagi komunikasi dengan satelit luar angkasa akan kembali normal. Hanya berarti komunikasi antara Shinji dan Sal juga akan terputus. Menurut penjelasan dari anggota ICE, bintang tempat Sal sekarang terlalu jauh. Dengan ilmu pengetahuan pun, saat ini belum bisa mencapai tempatmu. Sal, kau mendengarku? Aku mendengarmu, tapi makin lama makin tidak terdengar. Aku juga. Mungkin ini pengaruh dari meteor itu. Kalau meteor menghilang, berarti... Mungkin juga. Kalau begitu, aku akan sendirian lagi. Aku berjanji padamu, suatu saat aku akan membuat roket yang bisa mencapai tempatmu. Sehingga kita bisa... Shinji. Dan bisa bersalaman denganmu. Shinji. Terima kasih. Aku menunggumu. Sampai kapanpun. Sal. Sal. Shinji. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Shinji. Sal. Shinji. Sal. Kita berdua selalu berteman, Sal. Kau tidak sendirian lagi sekarang, Sal. Sal. Ada apa? Boleh bergabung dengan kalian? Itu roket kami. Aku mau bergabung dengan kalian.
Selamat bergabung ya. Terima kasih. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Kasumi belakangan ini? Diamlah. Kau semakin lucu kalau kau sedang malu. Kau jangan banyak bicara ya. Musashi! Wow! Awas! Muncul monster di titik YJ7. Ayano, Aku tampilkan di layar utama. mirip sekali dengan Taildas yang dulu pernah muncul. Dari tubuhnya terdeteksi benda logam. Kenapa ada gelombang listrik yang panjang dan ganjil? Mungkin... Kapten! Ada apa? Monster ini dibuat dan dikendalikan oleh seseorang. Apa? Perilakunya aneh. Aku coba tembakan obat penenang. Monster itu ada apa dengannya? Ada apa? Tidak. Keterlaluan. Tidak kusangka aku juga harus mengotopsi bangkai monster. Cepatlah, jangan banyak bicara. Aduh, manisku ini terlalu galak dan judes. Aku jelaskan hasilnya. Kematiannya monster ini disebabkan oleh adanya reaksi penolakan. Apa maksudnya? Dalam tubuh monster ini ditanam beberapa perangkat logam. Salah satu perangkatnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan yang lainnya adalah untuk mengalirkan gelombang panjang khusus yang diterima dari luar. Kemudian, dan ini yang lebih penting, Kapten. Perangkat yang dipasang itu diduga bukan berasal dari bumi. Berarti dalam monster ini ada yang telah menanamkan perangkat khusus. Kemudian dijadikan seperti monster robot yang dikendalikan. Kasihan. Tapi pada akhirnya tubuh monster itu tidak mampu menerima perangkat itu. Terutama saat saraf otaknya peka dan bereaksi terhadap gelombang listrik yang tinggi. Ya, begitulah. Keterlaluan. Tempat ini? Di mana aku? Ini dunia kegelapan. Apa? Kau? Aku adalah makhluk No-Wall. No-Wall? Aku ingin bicara denganmu. Bicara? Datanglah sendiri ke lokasi pabrik industri di daerah K. Aku tunggu. Makhluk No-Wall?
Selamat pagi. Kenapa kalian? Apa yang kau lakukan, Doi Gaki? Dia masih Musashi yang asli. Hah? Begini, kemarin aku menangkap adanya gelombang yang ganjil. Gelombang yang ganjil? Itu sejak kejadian kaos header menyusup dengan mudah ke dalam sini. Atasan kita juga jadi selalu ikut campur. Tapi, kenapa mencurigaiku? Karena gelombang yang ganjil itu hanya terdeteksi di kamarmu. Di kamarku? Aku ingin bicara denganmu. Datanglah sendiri ke lokasi pabrik industri di daerah K. Dan gelombang itu dapat dikatakan hampir sama dengan gelombang otak seperti saat Ayano pingsan. Kemarin juga terdeteksi gelombang yang ganjil. Yang penting adalah kau selamat. Aku juga sedikit mencemaskanmu. Yang bisa tertular penyakit aneh selain Ayano kan adalah kau. Itu penyakit anak kecil. Ayo kita bermain berputar, berputar bersama-sama. Ayo kita berputar, berputar bersama-sama. Ayo kita terus berputar. Ayo kau ikut. Ya. Ini. Satu, dua, tiga. Ayo kejar aku. Wah, juga ya. Aku menang. Wah, curang nih. Sebenarnya, apa yang ingin dia bicarakan denganku? Makhluk Nowol itu. Ini dia anak-anak. Dor. Inilah cerita tentang 7 warna pelangi. Kau juga bergabunglah. Musashi. Jangan kaget seperti itu. Ada yang ingin kuperlihatkan padamu. Neldran?
Ini adalah monster yang kita tangkap di bumi. Dan kemudian kami kendalikan. Kenapa berbuat seperti itu? Kenapa? Justru aku bertanya, kenapa makhluk bumi tidak mau memanfaatkan sumber hidup seperti ini? Apa katamu? Sudah dapatkan jejak Musashi? Kita sedang mencari ke segala penjuru. Kemana dia? Di tempat asal kami, terdapat kebiasaan menangkap dan merekonstruksi kembali monster. Kebiasaan itu telah menjadi budaya kami. Tapi, lama-lama monster-monster itu punah. Sehingga, kami mulai mencari planet lain di mana monster-monster hidup. Karena itulah kalian... Kami masuk dalam mimpi manusia dan berhasil mencuri data. Kemudian mengirim monster Batu Lagos. Aku jadi tahu seberapa besar ambisi manusia. Manusia bumi itu rasional dan juga tamak. Tapi yang mengherankan, kenapa manusia yang seperti itu tidak mau memanfaatkan monster. Monster adalah bagian dari bumi ini. Apa? Para monster, tumbuh-tumbuhan, juga hutan alam. Semua makhluk hidup itu merupakan bagian dari bumi. Kapten, coba lihat ini. Dena ini? Dengan memutar kembali pikiran seseorang, aku mencoba menelusuri posisi di mana kita kehilangan kontak dengan Musashi, bukan mencari tahu posisi keberadaannya. Wah, hebat sekali. Fubuki, kuperintahkan segera menuju lokasi K. Baik. Lalu kenapa kau menghubungiku? Karena aku mengetahui kau manusia yang dapat berkomunikasi dengan makhluk asing. Kalau kau bisa memahami pikiran kami, maka kami bisa mendapatkan monster dengan mudah. Sayang sekali. Kau salah tafsir. Kau justru telah memilih teman bicara yang ternyata tidak sependapat dengan. Kurang ajar. Megaleton, saatnya penyerangan sampai habis. Musashi, kau tidak apa-apa? Iya. Ada apa ini? Komputer mendeteksi makhluk raksasa yang sedang mendekat dengan kecepatan tinggi dari bawah tanah di titik KS8. Fubuki, Musashi, cepat menghindar! Ayo pergi! Ternyata Neldran yang mereka kendalikan disembunyikan di gudang bawah tanah ini. Cepatlah. Logaki, tolong segera kirimkan data Neldran yang kau dapatkan. Baik, Kapten. Peluru, siap. Baik. Pelurunya tidak mempan. Kapten Hyura, tidak seperti pada Talido sebelumnya. Kali ini mereka menanamkan perangkat yang lebih sempurna di dalamnya. Tidak mungkin. Di dalamnya juga ada program penolakan terhadap cairan yang datang dari peluru kita. Apakah tidak ada cara untuk dapat menyelamatkannya? Untuk saat ini belum. Apa yang harus kita lakukan?
Status siaga. Siap menyerang. Baik. Baik. Hentikan! Musashi, tunggu! Aku akan menyelamatkannya. Kosmos! Kosmos. Kosmos, berusahalah. Perangkat yang ditanamkan dalam tubuh monster itu telah berhasil dimatikan. Syukurlah Neldran sudah selamat. Seperti yang sudah aku duga, penolakan terhadap perangkat itu dalam tubuhnya menyebabkan kematiannya. Dengar baik-baik. Kosmos bukanlah Tuhan. Monster itu bukan sumber yang bisa dimanfaatkan. Karena monster merupakan bagian dari bumi.
sekarang sudah sempurna. Percobaan berhasil. Hyura, aku berhasil. Saat diperiksa tadi apa sakit, Gon? Tapi untung kau tidak mengalami kerusakan yang parah ya. Aku sembuh. Aku sudah sembuh. Ya, di sini Musashi. Musashi, kau masih ingat wanita yang bernama Sawaguchi saat kasus gigi? Oh, wanita yang galak itu ya? Menyebalkan sekali. Iya, maksudku teman lama kapten itu. Dari tadi, aku tidak bisa menghubunginya. Kalau tidak salah, dia sedang meneliti sistem pemindahan ruang saat ini. Apa kau bisa datang melihat dia sebentar? Baik. Apa dia berada di laboratoriumnya yang dulu, Kapten? Bukan. Dia saat ini berada di laboratorium di rumahnya. Akan kukirim lokasinya sekarang. Siap. Hampir saja. Hampir saja. Hampir saja. Sepertinya kita akan terlambat pulang. Ayo. Kau itu orangnya sangat perfeksionis ya? Ya. Karena kau adalah wanita yang perfeksionis juga. Apakah kau masih memakai cincin pemberianku dulu? Karena ini satu-satunya pemberian darimu. Walau Musashi kau perintahkan untuk menuju lokasi, tapi tidak ada salahnya kita juga pergi ke sana. Tolong jaga markas ya. Siap. Kapten, ayo kita pergi. Tapi kejadian penting tidak ada. Bukankah berlebihan kalau aku pergi ke tempat Profesor Sawaguchi? Tentu tidak. Pelajaran menghitung pun sangat penting sehingga semua orang harus menguasainya, kan? Iya juga ya. Hei, Sawaguchi itu bukankah dulu pacarnya kapten? Sekarang pun masih pacaran. Yang benar. Iya. Tapi kalau dipikir mereka berdua memang belum menikah, kan? Iya, saat pertama kasus gigi, bukankah hati mereka terbakar? Ada apa? Apinya membakar apa? Iya kan, Ayano? Hati-hati ya. Sekali api menyala maka akan susah untuk dipadamkan. Baiklah, kau tunggu di mobil ya. Aku ikut. Aku ikut. Ikut. Baiklah. Ayo. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Ada apa? Bukankah itu makhluk dimensi yang bernama Gigi? Musashi! Musashi? Kapten! Ada apa? Gigi muncul. Gigi? Apakah benar mereka muncul kembali? Buka pintunya! Sawaguchi, apa kau di dalam? Tolong buka pintunya! Buka pintunya! Hyura, kau tidak apa-apa? Iya,
Ada apa? Tidak. Aku tidak apa-apa. Tempat ini sepertinya sudah dikepung oleh Gigi. Sebaiknya Anda mengungsi. Kalau aku bisa, dari tadi aku sudah melakukannya. Tunggu. Dia tidak seperti Gigi yang ada di luar. Buatku, semua terlihat sama-sama Guci. Ya, itu mungkin bagimu. Aku perlihatkan Dr. XX01. Dia seorang ilmuwan. Akhirnya alat ini dibuat juga. Apa namanya? Ini alat pemindah dimensi yang dulu pernah kau hancurkan. Apa kau sudah lupa? Aku sudah bekerja keras membetulkannya. Apakah mereka datang dengan bantuan alat ini? Hentikan! Jangan takut. Alat penerjemah. Mereka tidak tahu cara menggunakan alat ini. Tapi, bagaimana kalau mereka sampai masuk? Bangunan dilengkapi dengan sinar pelindung. Sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui kalau dimensi kami saat ini sudah semakin sempit? Untuk itulah para ilmuwan berusaha keras mencari tempat lain agar kami dapat terus menjalani hidup. Tapi pihak militer berkeinginan untuk menguasai dimensi yang didiami oleh manusia. Dan saat ini sudah beberapa ratus, tidak, bahkan sudah 100 juta pasukan yang dikirim melalui pintu dimensi yang berada di sekitar tempat ini. Kita harus cepat menghancurkannya. Alat itu mustahil dihancurkan oleh tangan manusia. Lalu bagaimana? Akan kucoba untuk memindahkan gerbang tersebut ke tempat yang lain. Kau yakin? Itu cara yang terbaik menghentikan mereka? Ya, tapi waktu yang tersisa hanya kurang dari 3 jam. 3 jam lagi? Cepat! Cepat! Bagus. Rencana kita berjalan baik. Gon, semoga berhasil. Siap, Kapten! Siap! Aku sama sekali tidak menyangka harus bertemu lagi dengan mereka. Kau yakin rencana ini akan berhasil? Jangan khawatir. Dia tidak sepertimu. Dia lebih lembut. Oh, dia lembut begitu. Oh ya, ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Apa? Kenapa kau sangat mengenal XX dengan baik? Itu karena rahasia. Sepertinya berhasil ya. Lihat Musashi. Aku akan menahan mereka di sini. Ketua harus segera kembali ke markas dan minta bantuan. Kalau kita tidak cepat, nanti pasukan musuh akan segera sampai ke tempat ini. Baiklah.
itu di sana. Tidak salah lagi. Dengan alat itu mereka mengirim banyak pasukan dengan cepat. Kalau hal itu terjadi, kita terlambat menghentikan mereka. Apa itu? Senjata ampuh tentara gigi, sinar graviton. Siapapun yang terkena sinar itu tidak akan lepas. Kosmos. Panggilan ke markas. Panggilan ke markas. Di sini markas. Di sini markas. Di sini Shinobu. Ketua? Ketua tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kirim pesawat tempur ke lokasi kejadian. Saat ini Fubuki dan Dagaki pasti sudah sampai di tempatmu. Hah? Bukankah itu? Sepertinya itu sinar penarik gravitasi. Kita serang asal sinar itu. Baiklah, kita hanya perlu menembak sumbernya saja. Fubuki, Dagaki, apa ada cara yang lain? Apa yang kau lakukan? XX. Letakkan robot itu di atas tanah. Apa? Turuti saja perintahnya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Dengan mengendalikan besar kecilnya gravitasi, maka kita bisa membuat besar dan kecil suatu benda juga. Itu kan Gon kan?
Ultraman Cosmos, berikan aku kesempatan. Kalau portal dimensi itu dihancurkan, maka mereka tidak bisa pulang. Dan mereka mengembara dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Percayalah pada laki-laki yang dipercaya oleh Sawaguchi. Sepertinya ini untuk yang terakhir kali kita bisa bertemu. Carilah tempat baru dan hiduplah dengan damai di sana. Terima kasih. Aku berhutang budi kepadamu. Senang bisa mengenalmu. Kenapa kau begitu percaya kepadanya? Apakah karena ada hubungannya dengan hati? Oh, kau cemburu ya? Tidak, aku tidak cemburu. Aku percaya pada wanita itu karena... Hah? Wanita? Akan kuberikan cincin ini sebagai tanda persahabatan kita. Demi cintanya pada orang tua dan anak-anak yang mendukungnya, dia bekerja keras agar proses perpindahan ini berhasil. Alasan dari nama Dr. XX tersebut hanyalah untuk menutupi diri kalau dia seorang wanita. Tapi suaranya terdengar. Itu hanya kesalahan dari alat penerjemah saja. Hah? Kau jangan khawatir. Iya, semoga mereka berhasil mencari tempat yang baru ya. Kapten! Oh, Musashi, Shinobu. Berkat kalian berdua, semuanya menjadi lebih mudah. Apa yang terjadi pada Kapten, Bu? Entahlah. Dari dulu seperti itu. Keras kepala dan perfeksionis. Tapi... Apa maksudnya ya, Gon? Susah! Dasar orang dewasa! Komputer mendeteksi sebuah lubang waktu pada zona A26. Dekat sekali. Apakah itu pintu lain yang dibuka oleh Cosheder? Kodai, apa kau sudah merapikan barang-barang di kamarmu? Kau berisik. Aku rapikan setelah pulang nanti. Bukankah ayah sudah memintamu untuk merapikannya semalam? Aku berangkat ya. Hei, Kodai. Rumah berada di dalam taman bermain. Banyak temanku yang berkata, enak ya rumahmu. Yang membuatku bangga. Tapi sayangnya kini sudah tidak lagi. Aku merasa kesal. Kenapa arena Fantasyland hari ini tutup ya? Bicara soal Fantasyland, pasti kau pernah dengar mengenai Mugera kan? Iya, Mugera. Sudah lama sekali ya. Bahkan kalau kita foto di area Fantasyland, terkadang akan tampak gambar Mugera. Karena begitu percaya, sampai-sampai kau pernah ikut dalam pencarian Mugera kan? Oh iya. Di tempat ini, aku pernah mengalami kejadian yang menakjubkan. Kejadian apa?
Akan tetapi... Di sini Musashi. Telah muncul lubang waktu di sektor A26 di ruang angkasa. Kondisi status kuning. Siap. Kalau Fantasyland hilang, bagaimana nasib Mugera ya? Ayano, kau pikir Mugera benar-benar ada? Itu karena... Mugera. Mugera! 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 Wah. Hah? Mugera! Mugera, ayo kita main bersama. Kodai? Ayah, apa ayah masih ingat mainanku yang dulu dibetulkan oleh Mugera? Ah, makhluk yang di sana itu ya. Mugera memang senang berada di Flora Fantasi ya. Sampai saat ini tidak pernah terjadi kecelakaan di Fantasyland ini. Mungkin juga berkat adanya Mugera. Ayah, kalau Fantasyland tidak ada, Mugera tentu akan kehilangan tempat tinggalnya, ayah. Kalau tidak salah, Mugera sudah tinggal di sini jauh sebelum ayah bekerja dulu. Mugera merasa tempat ini adalah benar-benar tempat tinggalnya. Ayah, teruskan usaha ini ya. Aku pasti akan membantu. Tidak usah ayah gaji. Aku mengerti cara menjalankan semua mainan di sini. Maaf ya, Kodai. Tempat ini bukanlah rumahnya. Selain Mugera tidak mengerti bahasa kita, ayah dan kau juga tidak mengerti bahasanya kan? Sekarang, tidak ada jalan lain selain berdoa supaya Mugera bisa tetap menjalani hidupnya nanti. Lubang waktu ini sepertinya tidak diciptakan oleh Ghost Header. Wah, ini pasti dahsyat sekali. Cepat lakukan sesuatu. Siap. Masuk Tech Booster. Tech Booster. Tech Thunder 4. Pesawat induk terlempar. Cobalah hentikan dengan cara apapun. Siap. Siap. Ayo kita serang. Asap terlihat pada mesin nomor 3 dan 4. Bagaimana ini? Siapkan pendaratan darurat. Selamat makan. Lalu, siapa yang membereskan meja hari ini ya? Kakak bukan? Kau kan, Kodai?
Kalau tahu kenapa tanya? Jangan berisik di meja makan. Ayah! Saat ini, Fantasyland sudah dikuasai oleh militer. Mohon ikut dengan kami sekarang. Baik. Bagaimana nasib Mugera, Ayah? Sebaiknya diam dulu. Berita mengenai UFO, sampai saat ini belum diketahui apa maksud kedatangan UFO. Tapi pihak tentara sudah memutuskan akan segera memulai serangan terhadapnya. Bahkan saat ini, seruan untuk segera mengungsi pun sudah dikumandangkan oleh pihak militer. Tolong hentikan rencana penyerangan. Memang kami terluka saat mencoba menghentikan UFO, tapi UFO tersebut tidak merusak satu bangunan pun, kan? Kalian sudah berkali-kali diserang oleh Chaos Header, kan? Ternyata tim Ice sangat lemah. UFO dan Chaos Header sama sekali tidak ada hubungan. Lubang waktu di angkasa tidak memiliki satu persamaan pun. Masalah ini sekarang menjadi tanggung jawab kami. Keluarkan mereka dari sini. Siap! Ayo cepat keluar. Ayo cepat, lepaskan. Tolong, izinkan aku masuk. Mohon izinkan aku. Berbahaya. Aku mohon segera pergi dari sini. Aku mohon. Ini sangat Ayo penting. pergilah. Anakku berada di dalam. Tolonglah. Tidak bisa. Ada apa, Pak? Anakku tidak ada. Kemungkinan dia masuk ke dalam untuk menolong Mugera. Mugera? Mugera! 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 Cepat lari! Aku mau kau tetap hidup! Cepat tinggalkan tempat ini, Mugera! Mugera, kau dengar aku? Mugera, tinggalkan tempat ini! Mugera! Mugera! Melalui tempat ini, kau dapat menyusup masuk ke Fantasyland tanpa diketahui orang lain. Terima kasih. Kami pasti akan menyelamatkan anak Bapak. Terima kasih banyak. Ayano, kau tunggu di sini saja ya. Tunggu. Aku juga ikut ke dalam. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada seorang teman di sini. Mugera! 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 Sedang apa di sini? Tempat ini berbahaya. Hei, tunggu! Tunggu! Mau kemana kau? Cepat, hubungi markas. Baik. Hei! Tunggu! Tunggu! Jangan lari! Berhenti! Mugera! Mugera! Ada serangan dari UFO. Cepat siapkan serangan balik. Baik, cepat siapkan. Ayo. Aduh. Kau tidak apa-apa? Mugera bagaimana? Tetap di sini ya. Musashi!
Kosmos. Ayah, lihat itu. Ya. Itu floral fantasinya. Itu rumahmu yang sesungguhnya. Mugera. 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 Kau yang memperbaiki bonekaku ya? Ayano! Ayano, kau di sini rupanya. Kami mencarimu dari tadi. Ayah, ibu lihat. Bonekaku sudah baik kembali sekarang. Wah, siapa yang memperbaikinya? Hei. Jadi saat itu pun kau telah... Terima kasih. Selamanya, teman. Ya.
tinggal. Selamat tinggal. Mogera. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Semua orang punya kenangan pada suatu tempat. Walau tempat tersebut hilang, namun kenangan akan tempat tersebut akan terus bertambah. Dan tanpa disadari, hati kita akan berkilau seperti sebuah permata. Why? なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う